Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Hirayasha and I am from class TBID 2019. In this video, I will explain about keterampilan dasar mengajar. Check it out. Jadi keterampilan dasar mengajar itu adalah keterampilan yang mana harus dimiliki seorang guru. Nah, jadi di sini seorang guru tidak hanya mengajarkan materi, tetapi dia juga bisa mengajarkan bagaimana membina sikap emosional maupun akhlak dari si anak murid tersebut. The first is keterampilan dasar bertanya. Nah, jadi keterampilan bertanya ini seorang guru itu dapat menanyakan apa saja yang dia ingin tanyakan kepada muridnya. Nah, jadi melalui keterampilan bertanya ini, guru dapat menciptakan suasana pembelajaran yang lebih bermakna. Misalnya, seorang guru bisa menanyakan apa yang kita pelajari hari ini. The example, keterampilan bertanya. Okay student, today we have learned about animal and I want to one student answer my question. Rudy, gambar apa ini? And yang kedua itu adalah keterampilan memberi penguatan. Nah, jadi apa sih keterampilan memberi penguatan itu? Keterampilan memberi penguatan itu adalah segala bentuk respon yang merupakan bentuk dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa. Nah, jadi di dalam keterampilan memberi penguatan ini terbagi menjadi dua, yaitu penguatan verbal dan penguatan nonverbal. Penguatan verbal ini bisa berupa seorang guru memberikan pujian terhadap anak muridnya ataupun kata-kata yang mana bisa membangkitkan motivasi dari siswa tersebut. Kemudian yang penguatan nonverbal ini berupa seperti mimik ataupun gerak tubuh dari gurunya tersebut. Misalnya gurunya memberikan acungan jempol terhadap muridnya karena sudah memberikan tugas dengan baik. Wow, gambar kamu bagus, Rina. Ibu harap kamu bisa menggambar lebih bagus lagi ya, agar kamu bisa menjadi arsitek. Nah, yang ketiga itu adalah keterampilan mengadakan variasi. Pastinya, setiap guru harus memiliki berbagai macam metode ataupun teknik pembelajaran yang bervariasi. Nah, jadi apa sih fungsinya keterampilan mengadakan variasi ini? Jadi di sini keterampilan ini guru itu mempraktekkan berbagai macam teknik ataupun metode yang mana bisa dipraktekkan di dalam kelas agar kelas itu berjalan dengan kondusif dan para siswa itu tidak mengalami kebosanan saat belajar. Contohnya misalnya guru bisa menampilkan film ataupun slide-slide yang mana bisa menarik perhatian dari siswa. The example, keterampilan mengadakan variasi. Jadi kita hari ini nonton film aja ya, karena materi kita sudah habis dan untuk pembelajaran kita agar tidak terlalu boring. Nah, yang keempat adalah keterampilan menjelaskan. Keterampilan menjelaskan di sini juga sangat penting untuk guru, karena di sini guru menjelaskan bahan ajar apa yang akan guru jelaskan kepada anak murid. Misalnya, seorang guru menjelaskan tentang past tense. Nah, jadi guru itu menjelaskan dengan baik dan benar agar murid itu dapat memahaminya. Nah, adapun tujuan dari keterampilan menjelaskan ini untuk membimbing siswa agar memahami konsep, hukum, prinsip, dan pengalaman yang lain, serta membimbing siswa untuk menghayati apa yang dipelajarinya. The example, keterampilan menjelaskan. Oke student, hari ini Ibu akan menjelaskan tentang materi past tense. Jadi materi past tense itu adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menjelaskan kejadian yang terjadi di masa lampau. Rumus dari past tense ini adalah subject plus verb to dan object. Contohnya, I went to Bali last year.
Nah, yang kelima itu adalah keterampilan membuka dan menutup. Pastinya seorang guru harus bisa membuka pelajaran dan menutup pembelajaran. Membuka pembelajaran itu seperti apa? Misalnya, sebelum melakukan pembelajaran, kita membaca doa bersama atau mengaji bersama. Terus yang menutup pelajaran biasanya kita bisa menyimpulkan apa pembelajaran kita hari ini. Terus kita diselingi dengan membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, let's pray together. Okay, I will check your attendance. Rahmat. Okay. Nisa. Okay, student, time is up. And before we close our lesson today, is there any question? Oke, jika tidak ada pertanyaan, Ibu ingin memberikan kalian tugas. Silahkan kalian kerjakan halaman 21 dan halaman 22. Oke, we will continue our lesson today for next Monday. And let's say hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang keenam itu adalah keterampilan membimbing diskusi kelompok. Keterampilan membimbing diskusi kelompok ini dilakukan seorang guru jika dia ingin melaksanakan metode diskusi. Di dalam diskusi ini terbagi menjadi dua, yaitu format besar dan format kecil. Format besar ini misalnya seorang guru memberikan satu topik untuk seluruh murid yang ada di kelas. Sedangkan format untuk kelompok kecil ini, seorang guru membagi siswa itu jadi beberapa kelompok. Lalu seorang guru memberikan topik pada masing-masing kelompok kecil tersebut. The example, keterampilan membimbing diskusi kelompok. Oke anak-anak, Ibu akan membagi kelompok menjadi 3 ya. Kita hitung mulai dari pojok kanan. 1, 2, 3. Untuk kelompok 1 itu membahas tentang simple present tense ya. Untuk kelompok 2 membahas simple future tense, dan untuk kelompok 3 membahas past tense. Nah, jadi setelah kalian selesai mendiskusikan, kalian bisa tanyakan ke Ibu ya jika kalian masih belum mengerti. Tapi Ibu tetap akan membimbing kalian, oke? Nah, yang ketujuh itu adalah keterampilan mengelola kelas. Nah, jadi di sini karena seorang guru itu adalah manajer di dalam kelas, artinya yang mengelola. Nah, jadi bagaimana seorang guru itu bisa mengelola kelas itu dengan baik dan agar kelas di dalam kelas itu terciptanya pembelajaran yang kondusif. Anak-anak, mohon diam ya. Nah, dan yang terakhir, yang ke-8 itu adalah keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan. Nah, jadi di sini diskusi kelompok adalah suatu proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka. Nah, jadi di keterampilan membimbing kelompok kecil dan perorangan ini, guru itu tidak terlalu dominan lagi karena yang lebih dominan itu adalah murid. Nah, jadi di sini seorang guru bisa membimbing kelompok kecil ataupun mereka yang ingin belajar perorangan. Kenapa Nita? Oh ya, baik sini. Oh ini. Nah, jadi kamu itu harus ketemu dulu. Ini kalau subjeknya ini, kata kerjanya juga harus seperti ini ya. Dan jangan lupa kamu berikan objeknya.